Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Muslim. Pada video kali ini saya akan melanjutkan diskusi kita materi dari hukum tata negara. Kita sudah pernah membahas sejak pertemuan pertama dari mata kuliah ini apa yang dimaksud dengan konstitusi. Bagaimana hubungannya konstitusi itu dengan aturan-aturan lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apakah atau bagaimana sebenarnya konstitusi di Indonesia itu bisa dirubah. Mari kita bedah satu-satu. Satu hal yang mesti kita percaya dan ketahui adalah bahwa yang namanya konstitusi di Indonesia itu adalah sebuah sumber hukum yang tertinggi. Akan tetapi, meskipun posisinya itu merupakan sumber yang paling tinggi, secara fakta yang ada, Indonesia sendiri telah mengalami 4 kali perubahan konstitusinya sejak era reformasi bergulir. Artinya, yang namanya konstitusi sebenarnya adalah sesuatu yang bukan tidak bisa dirubah, bukan sesuatu yang tidak bisa diganti menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Akan tetapi, poin yang perlu kita ingat juga adalah yang namanya konstitusi itu adalah karena dia merefleksikan simbol perjuangan serta kemerdekaan bangsa negara kita yaitu Indonesia, maka dalam konteks perubahannya perlu dibuat sebuah kesepakatan-kesepakatan yang kemudian nantinya bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas. Sehingga perubahannya tidak menjadi yang acak-acakan, perubahannya tidak menjadi sesuatu yang serampangan. Kita flashback terlebih dahulu terkait dengan sejarah perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Dalam sejarahnya terdapat kesepakatan dasar para penyelenggara negara yang berkaitan dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa sudah beberapa kali, tadi saya sampaikan 4 kali berganti atau diamandemen, namun dari 4 kali itu sebenarnya ada setidak-tidaknya saya temukan 5 poin yang kemudian itu telah disepakati untuk diganti atau menjadi batas-batas ketika kita ingin mengamandemen, memperbarui konstitusi kita. Apa saja kita lihat. Yang pertama, para pendiri bangsa kita, para pemikir-pemikir negara ini ketika proses amandemen yang pertama, mereka sepakat bahwa yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak perlu dirubah. Nah, ini menjadi kesepakatan yang pertama ketika proses amandemen terjadi. Yang kedua, kesepakatan lainnya adalah tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara Indonesia. Kita tahu yang namanya Indonesia berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang dasarnya telah ditetapkan bentuk dari negara kita adalah negara kesatuan. Nah, poin ini itu disepakati oleh para pemikir, para pendahulu kita supaya tidak diganti menjadi sebuah negara di luar dari kesatuan, menjadi negara federal misalnya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah poin kedua yang kemudian disepakati. Poin yang ketiga adalah tetap mempertahankan sistem presidensial. Kita tahu bahwa Indonesia berdasarkan konstitusinya itu memiliki sistem pemerintahan yang bersifat presidensial. Artinya sebuah negara dipimpin itu langsung oleh seorang presiden. Nah, poin ini juga lah yang kemudian disepakati oleh para pemikir pendahulu kita untuk kemudian tidak boleh diotak-atik. Jadi seolah-olah ingin mengatakan silakan ganti apapun, silakan sesuaikan apapun, namun sistem pemerintahannya bersifat presidensial tetap. Nah, poin yang keempat adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Jadi tidak keluar dari pasal dan juga batang tubuh yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini kaitannya dengan mekanisme ya gitu. Nah, yang terakhir yang menarik adalah bahwa meskipun telah diganti, telah dirubah, telah disesuaikan, namun para pemikir pendahulu kita telah menyepakati yang namanya konstitusi, undang-undang dasar itu perubahannya harus dilakukan dengan cara adendum.
Artinya perubahan yang dilakukan itu kemudian tidak masih mempertahankan hal-hal yang memang sebelumnya sudah ada. Makanya kita tahu meskipun konstitusi sudah dirubah atau diamandemen 4 kali, tapi namanya masih tetap Undang-Undang Dasar, bukan menjadi Undang-Undang Dasar tahun 2001 misalnya, atau Undang-Undang Dasar tahun 98 misalnya, seperti itu. Karena teks asli atau naskah aslinya masih dipertahankan, kemudian secara adendum perubahan-perubahan itu ya hanya menyesuaikan saja. Berbeda dengan undang-undang misalnya yang kemudian ketika dia diganti, maka yang perlu kita sebutkan adalah tahun, nomor yang memang terbaru. Nah, berbeda dengan perubahan yang bersifat adendum sebagaimana konstitusi di negara kita. Kita lanjut. Ketika berbicara tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus pahami sejak tahun 1998, salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia ketika itu adalah adanya reformasi konstitusi atau constitutional reform. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Keinginan rakyat untuk terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Maka pada tahun 98 pasca lengsernya Presiden Soeharto ketika itu, masyarakat kita, para cendekiawan kita menginginkan yang namanya adanya reformasi di setiap lini kehidupan termasuk dalam tata aturan bernegara, yaitu konstitusi. Maka terjadilah perubahan amandemen. Di tahun 1999 itu adalah amandemen pertama. Arah perubahan pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen pertama ini di tahun 99 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Kita tahu sebelum reformasi bergulir, ketika Orde Baru berlangsung, Soeharto atau Presiden Soeharto memimpin negara ini berjilid-jilid, hampir 32 tahun lamanya. Ini yang kemudian dinilai oleh masyarakat kita bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika itu sebenarnya tidak melanggar konstitusi, akan tetapi justru menimbulkan sesuatu yang bisa berdampak negatif. Sehingga para pemikir-pemikir ketika itu menganggap yang namanya presiden itu harus dibatasi kekuasaannya, termasuk kedudukan dari dewan atau anggota legislatif itu harus diperkuat. Karena sebelum reformasi kita tahu posisi ketatanegaraan kita itu terlalu berat sistem presidennya. Jadi ada istilahnya adalah presidential heavy. Jadi terlalu berat otoritas seorang presiden, padahal di sana ada parlemen. Sehingga pasca reformasi di amandemen yang pertama ada perubahan ke arah untuk menuntutnya ada pembatasan kekuasaan, pembatasan jabatan yang kemudian dialami oleh presiden. Di satu sisi ada upaya untuk memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Itu buah dari amandemen pertama, kurang lebih seperti itu. Tahun 2000, amandemen kedua. Perubahan kedua ini dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan juga ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Yang perlu kita garis bawahi adalah terkait dengan pemerintahan daerah. Ini menjadi menarik karena kita tahu bahwa sebelum era reformasi yang namanya pemerintahan daerah itu semacam macan ompong. Dia memiliki jabatan tapi kemudian tidak memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengatur daerahnya sendiri.
Nah, pasca reformasi, aturan main dalam mengelola daerah itu kemudian dirubah. Akhirnya, pada amandemen kedua di tahun 2000, pemerintah daerah di kita di Indonesia kemudian memiliki atau diberikan kewenangan, kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri yang kemudian kita kenal dengan otonomi daerah. Amandemen yang ketiga tahun 2001. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Nah, banyak hal yang kemudian dirubah di amandemen ketiga ini seperti yang telah tadi saya sampaikan, tapi yang menarik adalah tentang ketentuan pemilihan umum. Jadi, pasca amandemen ketiga ini ternyata konstitusi kita merubah cara main bagaimana ketentuan tentang pemilihan umum. Sehingga ketika itu kita tahu pemilihan umum pasca reformasi itu dinilai lebih demokratis, lebih jujur, lebih adil karena aturan main dalam konstitusinya itu dirubah. Selanjutnya pada tahun 2002 di mana itu adalah amandemen keempat. Pada perubahan atau amandemen keempat di sidang tahunan MPR tahun 2002, perubahan keempat itu meliputi tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, termasuk di dalamnya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, di mana ini adalah salah satu lembaga negara yang sebenarnya sejak konstitusi ada itu sebenarnya sudah eksis. Akan tetapi di amandemen keempat tahun 2002, Dewan Pertimbangan Agung, salah satu lembaga negara ini kemudian dihapuskan. Nah, ini menjadi salah satu ciri atau hal-hal yang kemudian menjadi signifikan dan juga bisa kita bandingkan antara amandemen 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah kesepakatan-kesepakatan ketika Indonesia, bangsa kita, para pemikir kita melakukan proses perubahan atau amandemen di konstitusi negara kita. Selanjutnya kita lihat, sebenarnya di Indonesia sendiri berdasarkan konstitusinya itu memperbolehkan untuk adanya amandemen atau perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ternyata dimungkinkan. Apa buktinya? Kita lihat pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal ini telah memberikan rincian bagaimana ketika kita ingin merubah atau mengamandemen dari Undang-Undang Dasar kita. Ada 5 ayat dari pasal 37, yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, ayat 1. Nah, sebelum saya bahas, kita tahu yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu saat ini periode 2019-2024 itu dihuni atau terdapat 711 anggota. Di mana 711 anggota itu terdiri dari 575 anggota DPR RI dan juga 136 anggota DPD RI. Mengapa saya sampaikan perjumlahan jumlah dari anggota MPR RI? Karena berdasarkan pasal 37 ayat 1, usul perubahan pasal-pasal yang terdapat Undang-Undang Dasar itu bisa diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 1/3. Kalau total MPR RI anggotanya adalah 711, maka 1/3-nya berdasarkan kalkulasi saya ya kurang lebih harus ada 237 anggota MPR yang kemudian mengusulkan untuk adanya perubahan dari Undang-Undang Dasar itu, baik di pasal ataupun di bagian-bagian yang memang dikehendaki. Itu tahapan pertama yang kemudian harus dijalani ketika ingin melakukan yang namanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan selanjutnya, ayat 2. Setiap usul perubahan pasal undang-undang Dasar dalam hal ini harus diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu kita pahami, perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah perubahan yang sebenarnya bersifat formal dan diperbolehkan oleh konstitusi kita. Maka setiap pengajuannya itu harus diajukan secara tertulis.
Tadi kan kita sudah sampaikan harus 1/3 diusulkan. Nah, sepertiganya itu harus mengusulkan dan merinci bagian mana saja yang memang ingin dirubah. Termasuk alasan-alasannya itu harus tertulis secara jelas. Ini adalah ketentuan yang kedua yang dinyatakan dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke tahapan ke selanjutnya, yaitu pasal 37 ayat 3. Nah, ternyata dalam konteks pengajuan tadi sudah, maka selanjutnya ketika sudah diajukan dan juga dibuat tertulis, MPR itu akan melakukan yang namanya sidang. Kalau tadi pengajuannya itu harus 1/3, ketika ingin membahasnya, kurang lebih seperti itu, ketika ingin membahasnya, maka MPR-nya sendiri ketika ingin bersidang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Dari jumlah anggota, 2/3-nya kalau total jumlah anggota MPR itu adalah 711 tadi, maka 2/3 dari total anggota MPR RI adalah sebanyak 474 orang. Jika sudah memenuhi quorum ini, maka sidang bisa dilanjutkan. Jadi teman-teman, ketika sebelumnya ingin diusulkan, itu harus diusulkan berdasarkan kesepakatan minimal 1/3. Katakanlah sudah goal 1/3 anggota MPR itu sepakat untuk adanya usulan itu dan usulannya itu dibuat tertulis, maka MPR akan bersidang. Nah, ketika mau sidang, maka sidangnya itu sidang pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar itu harus dihadiri 2/3-nya dari total anggota MPR. Berapa? 2/3, 474, lebih tinggi lagi. Jadi ini yang kemudian membuat Indonesia itu sebenarnya secara perubahan, secara normatif itu bisa dirubah konstitusinya. Tapi secara praktik ini ya sulit, susah gampang sebenarnya. Karena tadi ada minimal jumlah anggota yang kemudian harus menyepakati termasuk membahasnya. Nah, sampai sini ketika sudah quorum tadi sudah mencapai 2/3 dari jumlah anggota untuk membahas itu, maka sidang bisa dilanjutkan. Ini terdapat ketentuannya dalam pasal 37 ayat 3. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ketika ingin membuat sebuah putusan, itu tadi kan sudah pengajuan 1/3 dari jumlah anggota, dibahasnya minimal 2/3, maka ketika sidang dilanjutkan dan ingin diputuskan bahwa parlemen kita, anggota dewan yang terdiri dari DPR dan DPD yang tergabung dalam MPR itu ingin merubah konstitusi kita, maka keputusannya itu atau kepastian untuk kemudian perubahannya itu harus disetujui minimal 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR RI. Balik lagi, kalau kita mengacu jumlah anggota MPR RI ada 711 orang, maka 50 plus 1-nya itu kurang lebih hitungan saya ada 356 anggota. Wah, luar biasa. Dimulai dari 1/3 yang mengusulkan, lalu dibahas oleh 2/3 minimal, kemudian disetujui oleh 50 plus 1 atau kurang lebih sebanyak 356 anggota gitu, dari total 711 anggota MPR RI. Itu harus disetujui minimal sebanyak itu. Kalau tidak disetujui 50 plus 1 kalkulasinya, maka putusan tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk melakukan perubahan atau disepakatinya adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Maka ini adalah ketentuan yang diberikan oleh konstitusi kita. Ini di ayat ke-4. Selanjutnya kita lihat pasal 37 ayat 5. Ternyata di pasal 37 ayat 5 ini terdapat satu ketentuan, teman-teman sekalian. Ketentuan apa? Ketentuan yang menyatakan bahwa khusus bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan. Artinya ini semacam kunci, teman-teman. Seolah-olah konstitusi kita ingin bilang, silakan ganti apapun itu, sesuaikan apapun itu, tapi tolong untuk yang namanya NKRI, bentuk negara Indonesia, itu jangan pernah dirubah menjadi negara yang lainnya. Tetap NKRI saja gitu. Nah, ini adalah batasan. Jika ayat 1 sampai 4 tadi adalah
ketentuan dan juga mekanisme bagaimana caranya merubah undang-undang dasar yang konstitusional yang memang diperbolehkan oleh konstitusi kita, maka di ayat kelimanya ini adalah batasan dari seberapa jauh kita merubah konstitusi atau hal apa saja yang kemudian tidak diperbolehkan untuk dirubah. Dan menurut pasal 37 ayat 5 ini dinyatakan yang tidak boleh berubah dari adanya perubahan konstitusi adalah tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.